Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah pengantar ilmu hukum, PIH. Topik ke-52 dari 80 topik. Mazhab dalam ilmu hukum, bagian kelima. Aliran sosiologis. Pendekatan-pendekatan orang terhadap hukum pada abad ke-19 dan diteruskan masuk ke abad ke-20 semakin banyak yang memperhatikan kaitan antara hukum dan masyarakat. Permulaan yang jauh dari pendekatan-pendekatan seperti ini sudah muncul bersamaan dengan munculnya suatu ilmu baru yang dipelopori oleh Auguste Comte yang diberi nama sosiologi. Auguste Comte menyebut sosiologi sebagai ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan. Ia meliputi dua bagian, yaitu statik sosial dan dinamik sosial. Statik sosial menyangkut soal teori tatanan sosial, sedangkan dinamik sosial menyangkut soal teori kemajuan sosial. Masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang pertumbuhannya dan perkembangannya ditandai oleh spesialisasi fungsi-fungsi di dalamnya. Pendekatan yang dipakai Auguste Comte ini mendahului Darwin. Pada waktu itu, yaitu pertengahan abad ke-19, perhatian orang terhadap biologi memang sedikit bangkit. Herbert Spencer dengan antusias membuat suatu perbandingan antara anatomi organisme binatang dengan struktur politik. Saling kebergantungan dari organisme dalam segi sosiologisnya, diartikan sebagai hubungan timbal balik antara semua anggota masyarakat yang beradab dan pendistribusian dari rasa bertanggung jawab. Sekalipun metode analisis Herbert Spencer membuka kelemahan-kelemahan, di antaranya dikecam sebagai terlalu mekanis dan tidak ada bedanya dengan doktrin-doktrin sebelumnya, tetapi ia mampu menuntun perhatian masyarakat kepada perlunya melihat hukum dalam hubungannya dengan fenomena-fenomena sosial. Aliran sosiologis yang lebih mudah lagi didorong oleh reaksinya terhadap cara orang memandang tempat manusia dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang tergabung dalam aliran ini menolak aspirasi-aspirasi liberal yang menekankan kepada faktor manusia sebagai individu. Aliran sosiologis tidak melihat manusia sebagai individu semata, melainkan sebagai manusia dalam kebersamaan. Aliran pemikiran sosiologis pada prinsipnya mengatakan bahwa hukum itu adalah apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat. Bagaimana faktanya, hukum diterima, tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Aliran sosiologis atau biasa dikenal dengan istilah sociological jurisprudence, menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pemikiran ini berkembang di Indonesia dan di Amerika. Sosiologi hukum tumbuh dan berkembang di Eropa kontinental. Sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound mengenai perbedaan sociological jurisprudence dengan sosiologi hukum. Sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Sociological jurisprudence mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedang sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum. Aliran sosiologis mencakup berbagai pendekatan dan berbagai minat yang menjadi sasaran perhatian. Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan serta mencerminkan dengan seksama segala pemikiran yang termasuk ke dalam kelompok ini, pembicaraannya akan dibagi menurut bidang permasalahannya. Aliran ini dipelopori oleh Roscoe Pound, Eugene Ehrlich, Émile Durkheim, dan Max Weber. Eugene Ehrlich merupakan penulis yang pertama-tama melalui bukunya berjudul Sosiologi Hukum atau Grundlegung der Soziologie des Rechtsstaats pada tahun 1912. Dalam bukunya, dikemukakan bahwa pada waktu sekarang, seperti juga pada waktu yang lain, pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, juga tidak pada putusan hakim, tetapi di dalam masyarakat. Aliran sosiologis memandang bahwa hukum merupakan kenyataan sosial dan hukum tidak dinilai sebagai kaidah. Kelahiran aliran ini didorong oleh refleksinya tentang cara orang memandang hukum dalam masyarakat. Émile Durkheim, seorang sosiolog, ia terikat pada metode empiris, yaitu dengan kajiannya didasarkan dari data masyarakat. Durkheim melihat bahwa hal yang penting dalam kehidupan masyarakat adalah dalam bentuk solidaritas. Yang pertama adalah kesadaran sosial, bukan kesadaran individu. Pada saat periode solidaritas itu terbentuk, yaitu saat terjadi hubungan antar individu, maka saat itu belum termasuk pengaturan dalam masyarakat. Teorinya, Émile Durkheim mencoba untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa sebabnya masyarakat itu terjadi, diuraikan dalam kitabnya The La Division du Travail Social diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu The Division of Labor in Society. Émile Durkheim menemukan faktor yang dicarinya dalam bentuk solidaritas. Baginya,
Yang pertama adalah kesadaran sosial, bukan kesadaran individu. Selain itu, ia menekankan perhatian pada fenomena solidaritas sosial yang terdapat antara orang-orang dalam masyarakat. Pada saat periode solidaritas itu belum terbentuk, yaitu pada saat hubungan antara orang-orang dalam suatu wilayah hanya bersifat kadangkala, maka di situ belum terbentuk masyarakat dengan pengaturan yang terperinci. Persoalan yang ditemukan kemudian, adalah bagaimana ia dapat mengukur solidaritas tersebut. Seperti dikemukakan di atas, Émile Durkheim mengikuti metode empiris, sehingga dalam hal ini ia juga dapat ditangkap secara empiris. Sekalipun solidaritas tidak dapat ditangkap dan diukur dengan pasti, namun Durkheim menemukan lambangnya yang empiris pada hukum. Bertolak dari penemuan tersebut, Émile Durkheim melihat adanya pertalian antara jenis-jenis hukum tertentu dengan sifat solidaritas dalam masyarakat. Ia membuat perbedaan antara hukum yang menindak dan hukum yang mengganti. Maksud dari hukum menindak sekarang ini yaitu hukum pidana. Yang menjadi dasar jenis hukum ini adalah solidaritas sosial yang disebutnya solidaritas mekanik. Solidaritas ini ditimbulkan dari kesamaan yang mengaitkan individu dengan masyarakatnya. Dalam masyarakat yang demikian ini terdapat kesamaan antara para anggotanya mengenai kebutuhan-kebutuhan, perilakuan, kepercayaan, dan sikap. Perasaan kesamaan ini tidak hanya menarik para anggota menjadi satu, melainkan sekaligus juga menjadi landasan berdirinya masyarakat. Serangan terhadap masyarakatnya akan dihadapi dengan kesadaran bersama, berupa penindakan terhadap serangan tersebut, dalam hal ini berupa pemidanaan. Apabila hukum yang menindak mencerminkan masyarakat yang bersifat kolektif, maka hukum yang mengganti merupakan pencerminan suatu masyarakat yang telah mempunyai diferensiasi dan spesialisasi fungsi-fungsi. Dengan demikian, keadaan ini menciptakan perbedaan-perbedaan dalam pengalaman dan pandangan. Dalam segi dinamika, perbedaan ini menimbulkan kebutuhan kerjasama antara para individu anggota masyarakat. Solidaritas yang ditimbulkan oleh keadaan demikian yaitu solidaritas organik. Hukum yang dibutuhkan bukan lagi yang bekerja menindak, melainkan memberikan penggantian, sehingga keadaannya menjadi pulih kembali seperti semula. Émile Durkheim membedakan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti. Hukum yang menindak itu tergolong ke dalam hukum pidana, sedangkan hukum yang mengganti merupakan cerminan dan spesialisasi fungsi-fungsi. Kondisi itu akan menciptakan perbedaan-perbedaan melalui pengalaman dan penafsiran. Dalam perkembangannya, hukum yang mengganti itu menghendaki terjalinnya kerjasama yang positif antar individu dalam kehidupan masyarakat. Apabila dibandingkan dengan hukum yang menindak, maka hukum yang mengganti tidak bersifat afektif dan emosional. Durkheim membawa masalah mengenai integrasi sosial. Salah satu bentuk khusus pengintegrasian ini adalah proses normatif. Proses ini merupakan unsur fundamental bagi integrasi sosial. Cara Émile Durkheim membicarakan hukum bertolak dari asumsi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa secara fungsional, hukum merupakan mekanisme pengintegrasian. Pada saat yang sama, hukum itu merupakan pencerminan dan sekaligus juga indeks dari solidaritas sosial. Bersama-sama dengan moralitas, hukum merupakan perwujudan dan sekaligus sarana untuk mencapai harmoni sosial. Émile Durkheim mengemukakan bahwa kontrak itu tidak cukup untuk bisa berdiri sendiri, tetapi ia bisa dilakukan hanya karena adanya peraturan-peraturan yang mengaturnya dan karenanya merupakan sesuatu yang pada hakikat bersifat sosial. Hal ini juga menjadi lambang, pada waktu dibicarakan teori Main, bahwa masyarakat yang progresif adalah yang bergerak dari status ke kontrak. Main juga berpikir dalam kaitannya dengan individu. Berbeda dengan itu semua, Durkheim lalu berpendapat bahwa kontrak itu hanya merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, melainkan tiga dan pihak yang ketiga ini merupakan masyarakat. Kontrak itu dimungkinkan untuk dilaksanakan, oleh karena masyarakat membuat kerangkanya yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang mensahkan kontrak itu, seperti syarat-syarat kontrak, akibat-akibatnya dan sebagainya. Itulah materi topik ke-52 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.